Melanjutkan film dari Attack on Titan pertama, kisah dimulai waktu dulu saat Eren kecil, ayahnya yang bernama Grisa sedang ditemani oleh Souda menyuntikkan sebuah serum pada Eren, namun karena Carla datang, dia pun langsung menghentikan percobaan itu pada anaknya karena tidak wajar, ditambah saat ada yang mengedor pintu dari luar, mereka pun langsung sibuk menyembunyikan serum itu dan Eren diajak bersembunyi dengan Souda. Ya, ternyata itu adalah orang pemerintahan yang sudah tahu kalau Grisa sudah melakukan sebuah penelitian terlarang di mana akhirnya mereka pun ditangkap dan Kuba langsung membakar semua buku-buku dan hasil penelitiannya di sana. Lalu kembali ke masa sekarang saat Eren sadar dia pun ditahan oleh semua pasukan pengintai di gudang penyimpanan karena di film pertamanya Eren tiba-tiba berubah jadi Titan. Sehingga Direktur Kubal yang berada di sana, dia pun memberitahu sejarah kalau 100 tahun yang lalu, musuh para manusia ialah Titan sudah muncul di mana akhirnya para nenek moyang membangun 3 lapis tembok besar ini untuk menjaga populasi manusia yang tersisa, namun karena di hadapan mereka adalah manusia yang berubah jadi Titan, Kubal pun mempertanyakan apa sebenarnya Eren. Dan saat menjawab kalau Eren adalah manusia, Kubal malah tidak percaya karena anggota tubuh manusia tidak bisa menumbuhkan kembali organ yang sudah lepas. Ditambah kalau semua orang melihat Eren sudah keluar dari tubuh Titan, teman-temannya pun ragu dengan apakah Eren adalah seorang manusia sehingga Kubal memerintahkan untuk segera mengeksekusinya. Ya, Armin membela Eren kalau dia adalah seorang manusia karena waktu di medan pertempuran para Titan itu dihabisi oleh Eren dan Armin menyimpulkan kalau Eren diterima di sini maka dia bisa jadi harapan umat manusia untuk menghabisi para Titan. Ditambah Hanji juga setuju karena baginya Eren adalah bahan penelitian untuk mengungkap misteri tentang asal-usul Titan. Namun Kubal tetap kekeh kalau Eren adalah seorang pemberontak karena dari hasil temuan kain yang Hanji ingat kalau itu adalah milik orang yang mencoba mencuri mobil yang berisi bahan peledak. Karena sepengalaman Kubal jadi militer, musuh pasti akan menyusup ke dalam untuk melakukan pemberontakan dan Mikasa pun hanya bisa terdiam. Sehingga Armin meminta agar dia juga ditembak yang membuat Eren sangat marah pada Kubal karena bersikap sangat tidak adil. Akhirnya saat Souda akan memberitahu kebenaran tentang Titan, tiba-tiba Kubal melakukan itu karena menganggap kalau perkataan dari seorang pemabuk hanyalah omong kosong dan saat Souda akan mengatakan tentang saudara Eren, dia pun malah keburu wafat sehingga ya, tiba-tiba Titan yang memiliki armor muncul di sana di mana Kubal tewas tertimpa oleh reruntuhan sehingga prajurit di sana langsung menembakinya. Anehnya saat melihat Mikasa, Titan Armor itu malah tidak melanjutkan serangannya sehingga dia pun pergi membawa Eren.
Lalu setelah memakamkan Souda, mereka semua akan pergi mengambil bom terbengkalai dan membawanya ke tembok untuk meledakkannya di sana agar runtuhannya menutupi lubang tersebut. Namun karena Jian menganggap kalau misi ini seperti bunuh diri, Armin pun menegaskan agar dia keluar dari regu pengintai ini, sehingga saat egonya tersentil dia pun berubah pikiran. 行こう。引っ張んなよ。決まりだ。 Dan karena Mikasa hulang-hulang terus, Armin memberitahu kalau saat ini mereka akan kembali ke Monzen ialah rumah mereka, sehingga akhirnya Mikasa pun ikut, namun pikirannya terus dipenuhi oleh Eren. Sedangkan di tempat lain saat Eren tersadar, tiba-tiba dia pun terbangun di sebuah ruangan yang aneh sambil ditemani oleh pemutar musik yang menyala, dan tiba-tiba Kapten Shikishima ada di sana juga dan memberitahu kalau dia sudah menyelamatkan Eren dari Titan Armor itu, dan dia juga menunjukkan cara kerja dunia. Ya, Shikishima menunjukkan video sebelum terjadinya perang di mana para Titan itu awalnya adalah manusia hasil percobaan yang memang akan dijadikan senjata, tapi 100 tahun yang lalu entah kenapa para Titan itu malah lepas kendali dan juga jumlah mereka ikut meningkat, sehingga peperangan antara Titan dan manusia pun tidak bisa dihindari. Sedangkan di mobil, mereka semua melihat ada 9 Titan biasa yang sedang berjalan, namun Hanji yang tidak tertarik, dia pun fokus untuk ke tempat tujuan, dan Sasa menanyakan tentang apa sebenarnya hubungan Mikasa dan Shikishima. Dan kembali ke Eren, dia pun diberitahu kalau saat ada rencana untuk menjelajahi dunia luar tembok, pemerintah khawatir kalau hal itu akan melemahkan loyalitas masyarakat terhadap penguasa. Namun karena tembok itu jebol, akhirnya semua orang jadi kembali bergantung pada pemerintah, di mana Shikishima yakin kalau semua ini memang sudah direncanakan, sehingga dia mengajak Eren untuk menghentikan semua ini. Lalu Shikishima menunjukkan kalau dia sudah mengumpulkan orang-orang yang ingin berjuang bersamanya, begitu juga dengan bahan peledak yang ternyata selama ini diambil olehnya. Dan juga Eren diberitahu kalau senjata ini berasal dari era sebelum perang dengan Titan dan digunakan untuk mengendalikan manusia, namun tidak efektif untuk melawan Titan. Dan sebagai informasi kalau mereka saat ini sedang berada di tembok dekat kampung halamannya Eren. Lalu tidak jauh dari sana, mereka berhasil menaikkan bom besar itu ke mobil dan Hanji meminta untuk bergegas membereskan barang dan pergi ke tembok tersebut karena khawatir kalau para Titan itu akan segera muncul. Ya, ternyata itu adalah Eren yang membuat semua orang di sana senang, di mana dia juga ditemani Shikishima yang tahu kalau bom itu sudah ditemukan. Tapi karena Hanji sangat excited dengan peralatan sebelum era Titan, dia pun dipersilahkan untuk melihatnya ke dalam.
Dan tiba-tiba si Kishima menyatakan kalau dia akan mengambil alih bom ini untuk menggulingkan pemerintah yang tentunya membuat semua orang bingung di mana dia akan meledakkan bom ini untuk membuat lubang baru di tembok kedua agar para Titan memenuhi kota itu sehingga orang-orang di antara tembok tersebut akan bergabung dengan mereka dan setelah tersisa satu tembok reformasi pun akan dimulai yang tentunya Eren langsung menolak hal tersebut. 人類の変革が始まるんだ待ってください。そんな話は聞いていない。 Karena mendapatkan penolakan, si Kishima memberitahu kalau tangan Eren sama kotornya karena dia sudah membunuh banyak para Titan yang tadinya adalah manusia, di mana dia meyakinkan lagi kalau ini adalah saatnya untuk bangkit dari sistem yang tidak adil ini sehingga Eren jadi ingat dengan semua pengalaman pahit di hidupnya. 世界は人類最後の希望です。娘がなってくれない。こんな水で逃げた男がいたんです糸地が手に入ればどこにこの子お願い。あの子は食われた。 Tapi Eren memilih untuk tidak mengikutinya karena rencana itu terlalu kotor dan memakan banyak korban sehingga mereka pun bertarung. 君は私には勝てないいつも何かのせいにばかりしてきたからだ仕方な巨人になってみる見込み違いだったなそうか俺の初恋の彼が Ya, karena tidak terima dengan perbuatannya, Eren langsung bangkit lagi dan melawannya. 触んじゃねえ。もう君と遊ぶのは Karena hal itu, Armin mengancamnya kalau dia sedang memegang alat pemicu bom di mobil ini, sehingga saat ada kesempatan mereka langsung membawa Eren ke atas mobil, namun si Kishima tidak percaya dengan ucapannya itu di mana dia menantang Armin untuk menekan tombol tersebut, tapi... Ya, entah apa yang ada di pikiran Sanagi, dia pun malah menyuruh mereka semua untuk pergi, sedangkan dia melakukan ini. Tapi si Kishima pun berhasil menyusul mereka dan karena hanya tersisa satu bom lagi, dia pun berencana akan membawa bom ini sendirian sehingga... Ya, ternyata Titan Armor itu adalah si Kishima dan karena Jean tidak yakin apakah Eren bisa berubah, dia pun mengajaknya untuk berjuang bersama agar Eren berhenti menanggung beban itu sendirian, ditambah Mikasa juga tidak akan pernah meninggalkan Eren lagi.
のために Tapi saat si Kishima mulai mengarah kepada mereka, tiba-tiba Taos. Maka 教えた通りとどめを刺してやろう。そうか。Akhirnya setelah si Kishima kalah, Armin meminta Eren untuk membawa bom ini ke atas tembok di mana timer buatannya akan digunakan sebagai alat pemicu ledakan. Tapi karena Eren tiba-tiba kehilangan kesadaran, Armin meminta Mikasa untuk membuka tengkuknya karena dari kemampuan semua orang di sini hanya Mikasa lah yang bisa melakukannya. Dan karena tidak sadar-sadar, akhirnya Mikasa menagih janjinya Eren kalau mereka akan melihat lautan bersama, di mana Eren pun tiba-tiba jadi sadar dan langsung melanjutkan misinya. Lalu setelah berhasil meletakkan bom itu, Armin langsung menyetel timer di sana selama 5 menit. Namun tiba-tiba Direktur Kubal berada di atas dan memberikan selamat karena perjuangan keras mereka memperbaiki tembok ini, sehingga dia menawarkan pada mereka untuk bisa hidup di tembok paling dalam dengan bergelimang fasilitas, tapi dengan syarat kalau Eren harus diserahkan padanya, di mana Armin pun menolak hal tersebut. Dan Kubal yang tahu kalau mereka bersikeras ingin mengetahui kebenaran tentang dunia luar, dia pun menentang mereka karena baginya cukup hidup di dalam tembok dan mematuhi peraturan maka hidup mereka akan bahagia, di mana Eren pun merasa daripada diperbudak di surga lebih baik hidup bebas di neraka sehingga ya, akhirnya terbongkar kalau Titan Kolosal itu adalah Direktur Kubal yang ingin memerintah semua orang dengan rasa takut, sehingga Eren dan kawan-kawan langsung menyerangnya.
この表末だ。しっかり捕まって。Ternyata Hanji masih hidup dan senang kalau kekuatan Basoka bisa seperti itu. Namun karena sebentar lagi bom itu akan meledak, Eren pun tidak menghiraukan peringatan dari semua orang karena dendam dengan kematian Jean, dan saat sudah waktunya... Ya, mereka semua bingung mengapa bom itu tidak meledak sehingga Mikasa langsung pergi memeriksanya, di mana otomatis Hanji yang akan menembak bom itu jadi membatalkannya. Tapi si Kishima yang masih hidup, dia pun langsung mendorong Mikasa dan memberitahu mau berapa kali pun tembok ini dirusak, pemerintah akan selalu memperbaikinya untuk terus mengurung semua orang di dalam sini agar bisa memerintah. Dan di saat yang bersamaan, Eren pun sedang mencoba untuk membuka tengkuknya. Eren, お前はお前の未来を生きろ。主観もコッパミシンだ。Akhirnya mereka semua berhasil menutup lubang itu, dan di atas tembok Eren dan Mikasa berhasil melihat lautan yang selama ini dianggap mitos, sehingga cerita pun tamat.